Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan membantu Indonesia terkait pengembangan nuklir khususnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ура! Сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи. Di tengah gemuruh angin perubahan global yang semakin kencang, Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 280 juta jiwa, kini berdiri di persimpangan sejarah yang mendebarkan. Bayangkan, seorang pemimpin yang pernah menjadi jenderal militer, kini naik tahta sebagai presiden, dan langsung meluncurkan serangkaian manuver diplomasi yang mengguncang panggung internasional. Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, tidak sekadar melanjutkan warisan pendahulunya. Ia sedang mengukir jalur baru, sebuah epos geopolitik yang memadukan ambisi nasional dengan kemitraan global. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana Prabowo menavigasi badai konflik dunia. Dari ketegangan Timur Tengah hingga persaingan superpower, sambil menjaga kedaulatan Indonesia tetap tegak. Ini bukan sekadar cerita politik. Biasa ini adalah drama nyata, di mana setiap pertemuan, setiap pidato, dan setiap kesepakatan bisa mengubah nasib bangsa. Mari kita telusuri jejaknya didukung oleh fakta yang tak terbantahkan, mulai dari kunjungan kontroversial ke Beijing hingga panggilan telepon dengan Perdana Menteri Inggris. Semuanya sambil memastikan narasi ini tetap netral dan aman untuk dibagikan di platform seperti YouTube, di mana jutaan mata sedang mengawasi tren geopolitik terkini. Bayangkan adegan ini. Pada 2 September tahun 2025 di tengah Herek Pikak parade militer megah di Beijing untuk memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang dalam Perang Dunia. Kedua, Prabowo Subianto berdiri tegar di baris depan, tepat di samping Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan pribadi dari Tsai ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinyal kuat dari Beijing bahwa Indonesia kini dianggap sebagai mitra strategis dalam visi multipolar China saat tantang bergemuruh dan jet-jet tempur melintas di langit. Prabowo tidak hanya hadir sebagai tamuya, menjadi simbol afinitas ideologi yang mendalam antara kedua pemimpin. Z, dengan pendekatannya yang memadukan disiplin Maois dan pragmatisme Deng Xiaoping, serta nilai konfusianisme tentang harmoni sosial, melihat cerminan dalam gaya Prabowo yang menekankan negara kuat, otoritas moral dan nilai budaya tradisional Indonesia seperti gotong royong kerjasama mutual dan asas kekeluargaan, fakta membuktikannya. Kunjungan ini terjadi meski Indonesia sedang dilanda gejolak domestik, termasuk protes massal atas korupsi, tunjangan legislator, dan ketidakadilan sosial yang berlangsung hampir seminggu. Namun, Prabowo memilih terbang ke Beijing. Sebuah keputusan yang menuai kontroversi di dalam negeri, tapi dipuji secara internasional sebagai penghormatan luar biasa dari Cina. Media Jepang bahkan mencatat nuansa halus ini, menghindari framing Prabowo sebagai bagian dari blok anti-barat bersama Xi, Putin, dan Kim Jong-un, yang menunjukkan betapa kunjungan ini menjadi topik panas di kalangan pengamat global. Di YouTube, video-video tentang momen ini meledak dengan jutaan tayangan, mencerminkan tingkat pencarian tinggi atas Prabowo Xi Jinping Meeting 2025, di mana pengguna mencari tahu bagaimana ini memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik. Implikasinya jelas, Indonesia bukan lagi pengamat pasif. Di bawah Prabowo, negara ini sedang pivot menuju masa depan yang dipimpin China, di mana program seperti Belt and Road Initiative dan Made in China 2025 bisa memperkuat ekonomi Indonesia sambil menavigasi ketegangan dengan Barat. Ini adalah langkah dramatis yang mempertegas komitmen Prabowo pada pembangunan negara led, di mana efisiensi birokrasi dan anti korupsi menjadi senjata utama, mirip dengan kampanye Z yang membersihkan partai dari elemen korup. Tak lama setelah itu, pada 10 Desember tahun 2025, drama geopolitik berlanjut di Kremlin, Moskow, di mana Prabowo bertemu Putin dalam kunjungan kerja yang intens. Ini adalah pertemuan ketiga mereka dalam setahun, setelah St. Petersburg pada Juni dan Beijing sebelumnya, menandakan hubungan pribadi yang semakin erat di tengah badai sanksi global terhadap Rusia. Bayangkan, suasana tegang di Istana Kremlin. Dua pemimpin duduk berhadapan, membahas bukan hanya perdagangan, tapi visi bersama tentang otonomi strategis dan multilateralisme. Fokus utama, mempercepat perjanjian perdagangan bebas antara Uni Ekonomi Eurasia, EA-EU dan Indonesia, yang diharapkan ditandatangani akhir ke 2025. Data bicara lantang, perdagangan bilateral melonjak 18% dari Januari hingga Oktober tahun 2025, mencapai US$3,6 miliar, dengan proyeksi rekor US$4,32 miliar sepanjang tahun skriman 2020% dalam 5 tahun terakhir, meski ada gangguan global. Indonesia mengekspor minyak sawit, karet, kopi, tekstil dan barang manufaktur ke Rusia, sementara Rusia membalas dengan gandum, pupuk, produk energi, kimia, dan mesin industri. Putin menjanjikan pasokan gandum berkualitas tinggi 12,5% protein untuk memenuhi kebutuhan. Indonesia sebagai importir gandum terbesar kedua dunia, dengan konsumsi diproyeksikan mencapai 12 juta metrik ton pada 2026,
Akibat pertumbuhan populasi dan tantangan iklim, ekspor gandum Rusia ke Indonesia sudah melebihi 1,3 juta ton pada 2024, bernilai lebih dari US$310 juta dengan potensi naik ke US$420 juta pada ke 2030. Tapi ini bukan sekadar angka. Ini adalah strategi ketahanan pangan di tengah gejolak global. Kerjasama nuklir juga menjadi sorotan dramatis. Rusia mendukung rencana Indonesia membangun pembangkit listrik nuklir pertama pada 2032, mulai dari floating nuclear power plants untuk wilayah terpencil, dengan transfer teknologi dan pelatihan keselamatan. Ini posisikan Rusia melawan kompetitor seperti AS, Prancis, China, Korea Selatan, dan Jepang. Di bidang pertahanan, latihan Angkatan Laut bersama pertama di Laut Jawa pada November tahun 2024 memperkuat keamanan maritim, sementara memorandum kapal pada 8 Desember membuka jalan modernisasi galangan kapal Indonesia. Dan produksi bersama untuk pasar ASEAN, geopolitiknya, Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada 2025, melihat Rusia sebagai mitra diversifikasi pasar di tengah sanksi barat, sementara Rusia memanfaatkan populasi Indonesia yang akan mencapai 312 juta pada 2040 untuk ekspansi. Prabowo mengundang Putin ke Indonesia, sebuah gestur yang mempertegas komitmen pada keseimbangan multipolar, tanpa ikut campur konflik seperti Ukraina. Di YouTube, video tentang Putin-Prabowo Meeting 2025 menjadi trending dengan jutaan pencarian mencerminkan minat tinggi atas bagaimana ini memengaruhi ketahanan energi dan pertanian global, terutama di tengah krisis pangan dunia. Pergeseran paling dramatis mungkin terjadi di panggung Timur Tengah, di mana Prabowo memecah tradisi Indonesia dengan pidato kontroversial di sidang umum PBB 80 pada 23 September tahun 2025. Bayangkan aula PBB yang hening tiba-tiba bergemuruh. Prabowo menawarkan 20.000 pasukan penjaga perdamaian untuk Gaza, menekankan komitmen Indonesia pada perdamaian, tapi juga menyerukan keamanan Israel dan menutup pidatonya dengan salam Yahudi Shalom. Ini adalah pukulan telak bagi solidaritas pro-Palestina tradisional Indonesia yang selama ini mendukung penentuan nasib sendiri Palestina tanpa hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Pidato ini dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan Trump memuji keberanian Prabowo di depan pemimpin Arab dan Islam. Prabowo kemudian menghadiri KTT perdamaian di Sharm el-Sheikh, Mesir, menyaksikan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang dimediasi Amerika Serikat dan berbincang dengan Trump di panggung. Rumor kunjungan ke Israel sempat muncul tapi dibantah Kementerian Luar Negeri. Ini bagian dari ambisi lebih luas. Manifesto Partai Gerindra, Prabowo menyebut pendekatan post-ASEAN melihat ASEAN sebagai usang dan memilih keterlibatan global seperti menghadiri KTT D8 di Kairo dan mengirim perwakilan ke KTT BRICS yang berujung pada keanggotaan penuh Indonesia sebagai negara ASEAN pertama. Implikasinya, Indonesia bukan lagi pemain regional. Prabowo sedang memproyeksikan kekuatan global. Meski perang di Gaza masih terbatas Mesir dan Qatar memimpin mediasi bersama ASES domestik, ini berisiko, terutama dengan pengeluaran populis. Tapi secara geopolitik, ini membuka pintu kerjasama dengan aliansi Kenenjo, termasuk Netanyahu di YouTube. Video Prabowo UN Speech Gaza 2025 meledak dengan jutaan tayangan. Menjadi trending atas kontroversi yang memicu debat global tentang pergeseran netralitas Indonesia dengan pencarian tinggi atas Prabawa Israel kontroversi. Drama tak berhenti di sana. Pada 22 November tahun 2025, Prabowo menerima panggilan dari Perdana Menteri Inggris, membahas kemitraan maritim senilai 4 miliar sterlin sebagai fondasi kemitraan pertahanan jangka panjang antara Inggris dan Indonesia. Ini akan menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan, dan peluang di kedua negara, memperdalam ikatan pendidikan dan ekonomi. Di tengah pembicaraan, PM Inggris menyambut komitmen Indonesia pada pasukan stabilisasi internasional di Gaza, mengakui tantangan dan peluang di wilayah itu. Soal Ukraina, PM memperbarui diskusi terkini dan menekankan kebutuhan mitra untuk bertindak lebih cepat. Memutus aliran keuangan Putin dari energi Rusia, ini adalah bukti bagaimana Prabowo menjaga keseimbangan, mendekat ke Cina dan Rusia tanpa mengalienasi Barat. Sebuah tarian geopolitik yang rumit tapi strategis. Panggilan ini menjadi berita utama. Dengan video YouTube tentang Prabowo UK Defense Still 2025, menarik pencarian tinggi, mencerminkan minat publik atas bagaimana ini memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik. Tahun pertama Prabowo sebagai presiden adalah roller coaster diplomasi yang memukau. Dari parade Beijing yang simbolis hingga kesepakatan Kremlin yang konkret, dari pidato PBB yang kontroversial hingga panggilan London yang pragmatis, setiap langkah didukung fakta perdagangan naik. Kesepakatan ditandatangani. Undangan diterima tapi juga diwarnai drama domestik seperti protes September tahun 2025 atas tunjangan legislator yang memaksa Prabowo memerintahkan tindakan tegas sambil tetap menjaga stabilitas. Di YouTube, tren seperti Prabowo Foreign Policy 2025 dan Indonesia Geopolitics Trending menunjukkan bagaimana topik ini mendominasi pencarian.
dengan video dari channel seperti Asia Todai dan Broadsheet Asia mengumpulkan jutaan views. Ini bukan akhir. Ini awal dari era di mana Indonesia di bawah Prabowo menjadi arsitek tatanan multipolar baru. Dengan populasi yang tumbuh, ekonomi yang berkembang, dan diplomasi yang berani, bangsa ini siap menghadapi tantangan global dari krisis pangan hingga konflik regional sambil tetap setia pada prinsip non-blok. Namun, pertanyaan besar tetap, akankah ambisi ini membawa kesejahteraan abadi atau justru risiko yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, dunia sedang menyaksikan kebangkitan Indonesia dan cerita ini baru saja dimulai.